Michael. Apa? Lailil. Nggak tahu, ntar tinggal tonton lagi aja videonya. Sama kayak biasa yang pertama, tapi yang kedua agak susah. Hitungannya tadi yang PHPH-nya. Ngerti yang sebelum ada terkontaminasi atau itu gue ngerti lumayan, tapi yang itunya belum. Yang kalau ada BEB. Sesuai kontrak kita mau ada perawatan luka karena bapak kemarin sudah pasang selang di dada. Kita mau lengkap lukanya sama kita mau bersihkan supaya terinfeksi. Kalau bapak setuju silahkan sebutkan nama dan tanggal lahirnya. Oke, sesuai ya pak. Kurang lebih nanti tindakannya 15 menit. Nanti bapak sambil tiduran aja, mungkin kepalanya nanti akan kita naikin sedikit ya pak. Oke, kalau gitu saya siapkan alatnya dulu ya. Alatnya untuk alat-alat USG ya. Di sini pakai prinsipnya steril ataupun aseptik ya. Jadi prinsipnya yang di dalam set steril dan yang di luka pasien itu tidak boleh tersentuh dengan yang tidak steril ya. Kemudian sarung tangan steril nanti akan kita pakai, bengkok perlak biasa, plester. Kemudian sekarang udah nggak pakai betadine, cukup pakai NaCl saja ya. Nah, transopiknya dulu. Terus kasa ya, kasa steril. Kalau di rumah sakit nanti bentuk kasanya pakai plastik ya, jadi udah nggak pakai ini, jadi nggak usah bingung nanti kalau di klinik kalau pakai plastik. Sama set steril juga kalau di rumah sakit udah pakai plastik di press ya, karena ini di laboratorium kalian pakainya bergiliran, jadi pakainya duk steril. Kemudian untuk set bersihnya isinya klem sama gunting. Gunting ini buat nanti gunting perban, gunting plester. Terus klem ini fungsinya nanti untuk menjepit selangnya. Kemudian kita mulai ya Pak tindakannya pakai sarung tangan. Iya. Kemudian sebelum ke pasien kita lihat dulu alatnya. Untuk lihat alat kita yang harus turun ke bawah karena alat ini tidak boleh ditinggikan. Kalau ditinggikan nanti darahnya yang dari bawah bisa balik lagi ke dada ya. Jadi itu beresiko infeksi. Jadi kita harus melongo ke bawah atau ini ditaruh gitu ya. Nah, kita lihat produk darahnya berapa. Di sini kita lihat drainasenya berapa jumlahnya. Warnanya apa ya, misalnya kalau darah ya warnanya merah, kalau ada eksudat ya berarti warnanya kuning atau hijau gitu ya. Kemudian kita lihat water seal-nya masih enggak di posisi sesuai garis, kalau enggak berarti kita tambahin aquabides, tapi kalau enggak ya udah biarin aja ya. Kemudian kalau ini pasiennya terpasang sekaligus continuous suction, berarti kita lihat lagi di sini cairannya ya, kalau kurang ya kita tambahin lagi ya. Terus dicek selang yang nyambung ke suctionnya, biasanya di headboard ya. Kalau misalnya udah paten ya berarti kita cuekin aja dia ya. Yang kita catat drainasenya ya, tadi apa aja jumlah warnanya bisa apa aja, Hijau, kuning, kalau eksudat, kuning atau hijau. Kemudian kita minta bapak coba tarik napas. Kalau tarik napas nanti darah yang dari sini, misalnya kan darah ada produksi darahnya, produksi cairannya ada yang di tengah-tengah selang gitu ya. Nah ini kan sambungannya, ada yang di tengah-tengah selang ya, misalnya ada produk darahnya. Terus kalau misalnya dia tarik napas, naik dia darahnya tapi nggak masuk lagi, kita lihat itu naik berarti dia alirannya bagus. Coba buang nafas Pak, kalau buang nafas yang dari sini turun, alirannya bagus. Coba batukin Pak, kalau batuk nanti dia terlihat undulasi namanya ya, undulasi ada di sini. Kalau batuk undul ya, misalnya batuk dia gitu ya, di sini terlihat cairannya itu ada undulasi atau bergerak
Kalau pakai botol, yang zaman dulu yang botol lama, botol kaca itu bentuknya gelembung. Ya, tapi kalau di sini dilihatnya undulasi. Jadi dia naik turun gitu ya. Kalau batu. Kemudian kita lihat area selang, apakah ada darah yang menggumpal, ya, atau ada sumbatan lain, ya. Kalau ada menggumpal atau ada sumbatan lainnya seperti udara, ya berarti kita harus selain bersihin ininya, bersihin juga selangnya, gitu ya. Tapi kalau nggak ada, kita cukup bersihin lukanya aja. Kalau ini sudah dilihat, ya, kemudian kita klaim dulu. Klaim selang yang dari dada, ya ini kan sambungannya. Klaim selang yang dari dada menuju selang WSD. Ini diklaim. Ini kan sambungannya, klaim. Nah, kalau alat yang baru, bawahnya ini udah ada klaim. Jadi kita tinggal naikin dia supaya terklaim. Tapi kalau sistemnya pakai botol yang jadul, itu harus pakai klaim seperti ini juga di bawah. Dua-duanya jadi diklaim, yang ke pasien sama yang ke mesin. Ya, fungsinya apa? Supaya tadi kalau pasiennya tarik napas, buang napas, dia nggak ada yang naik, ya, karena kita mau bersihin lukanya. Udah, kalau udah diklaim kita turunin, baru kita ke lukanya. Bapak mohon maaf ya, selimutnya sama bajunya saya angkat sedikit. Nah, di luka ini kan tertutup kasa ya. Saya contohin luka pasiennya belum dibuka. Allahu Akbar. Ini di pause dulu ya. Terus saya contohin dipasang beneran lagi. Nah, posisi awal pasti nanti akan kelihatan seperti ini. Ya, ada luka post op yang tertutup kasa, terus ada selangnya. Nah, yang kita inspeksi dari lukanya, kasanya ada rembes atau enggak. Ya, rembes itu berarti jahitannya mungkin tidak rapet, ya. Atau adanya infeksi. Bisa juga rembes karena misalnya di dalam ada penumpukan pus, bisa jadi rembes. Ya, rembesnya dilihat warnanya apa? Apakah kemerahan berarti darah, apakah kalau ada pus berarti kuning kehijauan. Ya, kemudian kalau udah tadi kita lihat selangnya, ya, kalau ada sumbatan nanti kita bersihin selangnya, kalau nggak ada ya berarti cukup bersihin luka aja. Udah, Bapak maaf ya, bajunya kita ke atasin dulu supaya area lukanya ini. Nah, kalau bisa tangannya pasien angkat ke atas. Jadi ini selang, posisinya begini. Jangan sampai ketarik ya. Begini, terus ditinggikan pasiennya. Coba ditinggiin ya. Allahnya itu. Kepalanya yang paling kanan. Apa? Supaya kita ngebersihinnya lebih enak. Ya, lebih terpantau. Dan juga Itu diganjel bantal karena tangannya. posisi tiduran itu bisa Gue kira harus meminimalisir ditindihin. ekspansi dada. Jadi kalau semi collar dia ekspansinya maksimal. Kalau udah kita inspeksi dua-duanya, udah kita siapin, kita tinggal siapin alat, ya. Nah, siapin alat yang pertama yang bersih-bersih dulu prinsipnya, ya, kayak plester. Misalnya kita ukur dulu sebelum dia kita buka. Masih pakai sarung tangan bersih, ya. Kemudian ini kita deketin alatnya. Kasih perlak, maaf ya Pak, agak ke dalam dikit. Kasih sini bengkoknya, ya. Kalau sudah, ini kita buka dulu. Ini sudah.
Nah, ini dok steril ini masih pakai sarung tangan bersih, yang nggak boleh kesentuh dalamnya, ya. Tuh banget ya. Bisa lah ini ya. Tuh. Kita ambil misalnya satu buat bersihin atau satu buat nutup ya, sesuka hati. Tergantung lukanya. Kalau lukanya terlalu kotor banyak pus ya pasti banyak kasa yang dipakai ya. Terus kita tuang NaCl. Nuang NaCl juga, NaCl-nya nggak boleh nyentuh ke dalam ya. Jadi hati-hati baju jangan sampai. Kalau udah kita siapin sarung tangan steril, terus kita buka lukanya dulu. Pas buka baru pakai steril. Alkohol swabnya ada nih. Buka ya perbannya ya. Buka. Nah, kita inspeksi apakah jahitannya bagus atau enggak ya. Kemudian jaringannya ada penyatuan jaringan atau enggak ya. Baru kita copot sarung tangan. Cuci tangan. Oke. Oke, udah pakai sarung tangan steril, yang ini dipinggirin, baru kita ambil barang-barang yang steril. Ambil pinset, pakai lem atau no pudar boleh. Kita basahin kasanya. Nah, terus kita bersihin lukanya satu sirkuler, jadi dari dalam ke luar. Dari dalam Awas tangannya. ke luar. Buang. Kalau udah bersih, ini kita pakai satu kasa untuk nutup ya. Untuk kasanya yang nutup, karena ini ada selang, beda sama luka lainnya, ini digunting setengah ya. Baru dimasukin ke selang ya. Baru kita pasang plester.
Kalau ini udah tertutup lukanya, udah dibersihin, udah lengkap, ini boleh on steril. Jadi boleh pegang, dijadiin tidak steril gitu ya. Kenapa? Ada yang kentut gede banget. Mana lagi sembunyi lagi? Gak lihat, sumpah gara-gara kentut salpok aja. Sampai merah. Itu dari tadi ya. Enggak kok. Terus kita dokumentasiin dulu apa saja jumlah cairannya, bagaimana kondisi lukanya gimana, terus kita tutup lagi. Bapak, perawatan lukanya udah selesai ya Pak? Ini kita buka lagi. Kita buka lagi kulitnya. Bener? 2 menit lagi. Anjir ya anak orang. Oke, udah selesai ya Pak? Gimana Pak rasanya? Masih ada asap enggak? Nanti kalau ada sesek, lapor lagi sebentar ya. Untuk lukanya udah bagus, produksi selangnya juga udah mulai sedikit, terus nggak ada bengkak juga. Ada nyeri nggak Pak? Nggak ada nyeri ya Pak. Mudah-mudahan 2 hari lagi udah mulai bisa di terminasi ya untuk selangnya. Amin. Oke, kalau gitu saya permisi dulu. Selamat siang. Dibalik sisi pasiennya. Udah. Posisi dulu.